Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in iman. Sahabat, kajian Jumat pagi ini Al-Fakir menukil bacaan di dalam surat Al-Baqarah, khususnya ayat 45 dan 153. Ayat 45 berbunyi, wasta'inu bisyabri wassalah, wa innallaha lakhabiratum ilal khashiin. Wasta'inu bisyabri wassalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innallaha lakhabiratum ilal khashiin. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sedangkan ayat 153 dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalah, innallaha ma'asyabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'asyabirin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka kajian yang kita kulik oleh Al-Fakir pada Jumat pagi ini tentang sholat. Khususnya bab khusyuk di bidang sholat. Khusyuk dalam sholat merupakan kebahagiaan tersendiri bagi seorang muslim. Lawan dari khusyuk adalah lalai. Secara umum, khusyuk artinya menghadirkan hati, fokus, berkonsentrasi, bersungguh-sungguh dengan mengosongkan hati dari hal-hal yang tidak perlu hingga dia senantiasa sadar dan tidak berpikiran liar atau ngelantur kemana-mana. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka pertanyaan yang paling mendasar dalam sifat khusyuk ini adalah bagaimana cara kita menghadirkan khusyuk. Ada 6 kriteria yang harus dipenuhi agar kita bisa melakukan kegiatan ibadah sholat dengan khusyuk. Keenam ini akan kita sampaikan. Nomor 1 adalah hudurul qalb, hadirnya hati. Hadirnya hati saat sholat harus dilatih terus-menerus. Jadi tidak bisa khusyuk itu tiba-tiba seketika bisa jadi. Jadi dia harus dilatih terus-menerus, istiqomah untuk melakukan keinginan agar ibadah kita, sholat kita ini khusyuk. Apabila hati kita kemana-mana, maka paksa dia kembali lagi. Insya Allah hati akan terbiasa hadir. Dengan kegiatan inilah maka kita pelan tapi pasti, bahkan sampai saat tugas kita sebagai manusia di bumi ini hadir selesai pun, maka kegiatan memaksakan hati untuk khusyuk adalah kewajiban yang akan terus kita lakukan. Kriteria kedua agar kita bisa dikatakan khusyuk adalah tafahumul ma'ani, paham terhadap makna. Memahami arti atas apa yang kita ucapkan dan yang sedang kita lakukan saat sholat juga merupakan upaya kita meningkatkan kekhusyukan sholat. Yang ketiga, al-ijal wa ta'zim, rasa hormat dan mengagungkan Allah. Adanya rasa mengagungkan dan memuliakan Allah adalah hal yang juga bisa mampu meningkatkan kekhusyukan kita di dalam melakukan ibadah sholat. Terkadang kita hadirkan hati, mengetahui arti tapi tanpa mengagungkan. Hal ini seperti seseorang yang memahami perkataan anak kecil, yaitu tidak terlalu menghiraukannya. Kriteria keempat adalah al-ijal wa tazim al-haibah, rasa takut karena mengagungkan. Hendaknya rasa memuliakan dan pengakuan tadi juga diiringi dengan rasa haibah. Haibah adalah rasa takut yang timbul di hati kita karena rasa mengagungkan.
takut sholat kita tidak diterima oleh Allah semisal. Ini juga akan mampu meningkatkan rasa khusyuk kita dalam sholat. Yang kelima, ar-roja, yaitu adanya pengharapan. Kuatnya harapan bahwa sholat kita diterima oleh Allah juga menjadi sebab dekatnya kita kepada Allah. Setelah mengharapkan mendapat balasan yang agung, juga merupakan bagian kemampuan meningkatkan rasa khusyuk kita di dalam sholat. Sedangkan yang terakhir, yang keenam, yaitu haya, rasa malu. Adanya rasa malu, bahwasanya kita tidak menunaikan hak-hak Allah dengan semestinya, atau malu karena merasa tidak sempurna, juga merupakan upaya meningkatkan khusyuk kita di dalam kegiatan sholat. Sahabat, mari kita bersama-sama 6 kriteria tadi kita pahami, kita resapi, dan insya Allah kita jalani sedikit demi sedikit. Wa insya Allah akan hadir rasa khusyuk kita dalam salat ini menghadap Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa melakukan kegiatan khusyuk salatnya dalam khusyuk ini, seperti dikatakan di dalam ayat surat Al-Baqarah tadi. Sungguh berat untuk melakukan kegiatan sholat ini, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nomor 1, hudur qalb, hadirkan hati. Nomor 2, tafahumul ma'ani, paham terhadap makna. Nomor 3, al-ijal wa ta'zim, rasa hormat dan mengagungkan Allah. Nomor 4, al-ijal wa ta'zim mal haibah, rasa takut karena mengagungkan. Nomor 5, al-roja, yaitu adanya pengharapan. Dan yang keenam, haya, yaitu rasa malu. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberkahi dan memberikan hidayah serta rahmat kepada kita untuk selalu meningkatkan upaya-upaya salat kita semakin khusyuk. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.